Banyak diantaranya ialah mulai dari ibadahnya. Dari ibadah. Ibadahnya. Kalau di Islam sendiri ibadahnya teratur. Teratur ya? Teratur, jadi semakin kita menjalankan ibadah, iman kita ini semakin naik. Subhanallah. Terus apa lagi yang dirasakan di Islam ini? Itu yang paling menonjol adalah ukhuwahnya. Ukhuwah. Persaudaraan Islam itu. Iya, persaudaranya Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan antum melalui channel YouTube An-Naba TV. Setelah sekian lama saya tidak nongol nih ya, karena kesibukan mengelola dua pesantren sekarang ini, yaitu pesantren An-Naba Center Indonesia yang khusus para mu'alaf dan juga pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Bogor. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bahwa saya sudah ekspansi, kalau selama ini hanya mengurusi mu'alaf saja, tapi alhamdulillah sejak tahun ini saya sudah mendirikan pesantren modern yang mengikuti Gontor. Jadi namanya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Subhanallah, tidak menyangka pada penerimaan santri perdana di pesantren kita ini tiba-tiba saudara, di tahun ini sudah 100 santri kita. Nah, kenapa masyarakat begitu antusias ya ingin menitipkan putra-putranya di pesantren kita ini? Karena memang kita konsisten mengikuti sistem pendidikan Gontor, yaitu KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, ya, dengan konsep muadalah 100% sistem pendidikannya mengikuti Gontor, dan kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, salah satu santri kita adalah Muhammad Yunus, yang pada kesempatan ini saya undang ke studio An-Naba TV. Beliau adalah seorang mu'alaf yang kita berikan porsi untuk mendalami Islam, baik di pesantren An-Naba Center Indonesia maupun formalnya di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ananda Yunus sengaja saya undang ke studio An-Naba TV untuk kita ajak berbincang-bincang seputar pengalamannya kenapa dia bisa masuk agama Islam. Dan kalau antum lihat wajahnya, sangat mudah menebak dari mana asal-usul Ananda Muhammad Yunus ini. Beliau adalah berasal dari Indonesia Timur, ya. Dan seperti biasa, teman-teman di pemirsa An-Naba TV ini senantiasa merindukan testimoni para mu'alaf. Maka pada kesempatan ini kita minta testimoni sedikit dari saudara Muhammad Yunus ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana di pesantren ini? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Betah? Betah, alhamdulillah. Nikmat? Nikmat. Alhamdulillah. Nah, Yunus, ini pemirsa kita An-Naba TV ini pemirsa setia nih. Mereka sangat suka sekali mendengarkan testimoni para mu'alaf. Kenapa mereka bisa masuk agama Islam? Karena itu menurut mereka sangat menginspirasi dan memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk memperkuat iman Islamnya. Mungkin Yunus bolehlah cerita sedikit pengalamannya, tapi sebelum cerita pengalaman itu perkenalkan dulu kepada pemirsa. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pemirsa setia An-Naba TV, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Kudiai. Biasa dipanggil Yunus. Saya lahir 2006 dan saya berasal dari Indonesia Timur. Nama sebelumnya? Nama sebelumnya Laurentus Santa Lucas Kudiai. Iya, jadi sekarang ini umurnya jalan 16 tahun ya? Iya, mau naik Kelas 16. 1 SMA ya? Jadi pemirsa, Ananda Muhammad Yunus ini sekarang terdaftar sebagai kelas 1 SMA. Kalau istilah di pesantren kita intensif ya. Nah, nanti jenjang pendidikannya 4 tahun. 4 tahun di pesantren kita, kemudian
1 tahun wajib mengabdi, ya. Nah, Yunus, sekarang kan Yunus ini mondok 2 tempat nih, di An-Naba dan juga di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Kalau An-Naba ini kan ya spesial kita membina para mualaf. Nah, juga formalnya di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Nah, boleh diceritakan Yunus ini berapa bersaudara? Bersaudara ada 10 bersaudara. 10 bersaudara. Yunus anak keberapa? Anak kelima, Ustaz. Anak kelima. Kalau boleh tahu sudah berapa orang yang muslim? Yang muslim ada 4. 4 tapi orang. qadarullah satunya kembali ke agama sebelumnya. Oh, kembali ke agama sebelum, nggak apa-apa lah itu. Kalau orang tua belum ya? Kalau orang tua belum. Iya. Bagaimana ceritanya Yunus bisa mendapatkan hidayah? Ceritanya dulu ada paman ana yang beliau merantau ke kota. Beliau mempelajari agama Islam. Beliau kembali ke kampung. Terus beliau menyebarkan agama Islam di sana. Beliau menyebarkan agama Islam ke sana, mulai dari paman saya, bapak. Setelah itu, dari paman-paman ini, mereka menyebarkan lagi kepada anak-anaknya. Tapi bapak saya ini, dia kembali lagi ke kampung, nggak mau masuk Islam dia. Oh, bapak ayah kandung nggak mau masuk Islam ya? Nggak mau masuk Islam. Ya, tapi apa namanya? Ya karena lebih memilih keyakinan lama ya. Belum ada hidayah begitulah ya. Iya. Akhirnya sama paman saya dibawalah ke Pulau Jawa. Bukan untuk masuk Islam, tapi untuk sekolah. Untuk sekolah. Untuk sekolah karena di kampung sana kan Agak pendidikan terbelakang masih rendah, terbelakang juga. Terus ditawarin mau sekolah atau enggak gitu. Iya. Di Pulau Jawa gitu. Akhirnya mau dan orang tua pun setuju. Iya. Dan alhamdulillah berangkat dari kampung. Itu naik apa itu? Naik kapal. Kapal laut? Iya. Bukan pesawat ya? Iya, bukan. Berapa hari itu dari sana? 1 minggu. Seminggu 1 sampai di Pulau Jawa ya? Sampai di Pulau Jawa. Setelah itu baru dimasukin pesantren sama paman. Tamat SD, SMA, SMP? SMP di Jakarta, MTS. Lalu SMA-nya di sini, Pondok Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Iya, jadi waktu itu Yunus masih, ya boleh dikatakan masih anak-anak lah ya. Belum bisa katakan memilih, yang penting sekolah. Iya. Nah, kebetulan sekolah itu dimasukkan di pesantren. Dan Yunus merasa senang. Senang waktu itu langsung di pesantren. Dulu homeschooling dulu. Oh, homeschooling. Oh, tidak langsung di pesantren gitu ya? Iya, tidak langsung di pesantren. Jadi dikasih pembinaan khusus buat kita, santri-santri mualaf dari timur. Homeschooling selama beberapa tahun. Setelah itu baru gabung. Di pesantren? Masuk SD formal, SMP formal, dan qadarullahnya SMA di sini. Gitu. Alhamdulillah. Terus setelah Yunus itu terbuka pikirannya untuk lebih memilih agama Islam itu, gimana rasanya? Rasanya sangat beda jauh. Beda jauh dengan Iya, sebelumnya ya? Dengan sebelumnya. Apa yang paling mendasar yang dirasakan perbedaan itu? Banyak diantaranya ialah mulai dari ibadahnya. Dari ibadah? Ibadahnya. Kalau di Islam sendiri, ibadahnya teratur. Teratur ya? Teratur, jadi semakin kita menjalankan ibadah, iman kita ini semakin naik. Subhanallah. Beda dengan agama sebelumnya. Iya. Jadi hanya kalau di agama sebelumnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Gitu ya? Iya. Jadi kurang-kurang penghayatan begitu? Iya, kurang penghayatan. Tetapi ketika sudah masuk ke agama Islam ini, kita udah merasakan zauknya, kelezatannya. Subhanallah. Udah merasakan kelezatannya. Terus apa lagi yang dirasakan di Islam ini? Itu yang paling menonjol adalah ukhuwahnya. Ukhuwah, persaudaraan Islam itu? Iya, persaudaranya Islam. Apa yang dirasakan waktu itu? Serius Ustaz. Saya wallahi dari pertama masuk Islam sampai sekarang, saya untuk masalah sekolah nggak pernah bayar sepeser pun. Rebutan orang mau membiayai begitu ya? Iya. Subhanallah. Mulai dari homeschooling, SDIT, MTS hingga pesantren modern Darul Ilmi ini nggak ada biaya. Nggak ada biaya sepeser pun. Bahkan target nanti mau kuliah. Iya, insya Allah. Rencana. Alhamdulillah. Jadi
yang paling dirasakan itu adalah persaudaraan itu ya. Persaudaraannya, Begitu. kan? Jadi apa namanya? Yunus itu tidak merasa di kampung orang gitu ya. Iya benar, Ustaz. Nggak merasa jauh daripada orang tua begitu ya. Benar, Jadi ya semuanya itu orang tua, semua itu saudara begitu ya. Benar. Nah, subhanallah itu luar biasa. Apalagi yang dirasakan di Islam ini? Dirasakan lebih nyaman di hati itu. Nyaman di hati. Lebih nyaman di hati. Terus kalau Nabi SAW kan udah Allah mencontohkan. Iya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur bagaimana. Mulai dari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Diatur semuanya. Diatur semuanya. Sedangkan di agama sebelum anak itu asal ngelakuin aja. Jadi nggak terlalu diatur Nggak begitu. terlalu diatur. Juga masuk kamar mandi juga ada adabnya. Menggunakan kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Oh, Artinya subhanallah. kalau agama Islam ini agama yang teratur gitu. Subhanallah. Jadi ada yang mengaturnya, bukan kita mengatur agama gitu. Itu pernah nggak Yunus sampaikan sama keluarga, sama orang tua, telepon begitu, bahwa saya di Islam itu nyaman, gitu. Gimana rasanya? Pernah saya Telepon. sampaikan kepada orang tua, respon mereka bagus. Tapi Subhanallah. ketika saya ajak masuk Islam, mereka bilang ntar dulu deh. Ntar gitu. dulu katanya. Ya karena Yunus kan masih di Pulau Jawa ya. Iya. Ya nanti kalau sudah sarjana mungkin bisa dicontohkan bagaimana indahnya berislam itu, ya kan? Iya, benar. Nah, Yunus, saya dengar hafalannya sudah cukup banyak ya. Wah, Nah, ini sudah berapa banyak hafalannya? insya Allah mau jalan 6. Jalan 6 juz ya. Ada target untuk jadi hafiz nggak? Ada pasti. Subhanallah. Ya inilah kita kader di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini. Bolehlah mungkin baca Al-Quran lah sedikit. Saya minta coba bacakan juz 2 lah. Juz 2. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحتدون صدق الله العظيم. Subhanallah, asanta. Waduh, saya bulu kuduk saya nih berdiri nih. Subhanallah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah. Luar biasa ya testimoni saudara-saudara kita para mu'allaf ini, khususnya Yunus. Gimana ya, setiap kali kita mendengarkan cerita pengalaman mereka masuk Islam itu kok batin ini terasa tentram, nikmat, penasaran kita dibuat, subhanallah, dan bisa bertambah keimanan kita. Apalagi seperti Ananda Yunus tadi, ketika sudah dibaca Al-Qur'annya, Allahu Akbar. Sepertinya bukan orang Indonesia Timur, ya. Ya, fasohanya luar biasa. Jadi, pemirsa, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita kader, dan saya selalu motivasi Yunus supaya nanti kalau sudah selesai KMI-nya ala Gontor ini, kemudian kita kuliahkan seperti yang disampaikan tadi, yang paling dirasakan dalam Islam ini adalah persaudaraannya. Sejak sekolah SD sampai sekarang ini tidak pernah bicara biaya, tidak tahu pokoknya semuanya berebut orang mau membiayainya. Subhanallah. Nah, sekarang kita tambah sedikit lagi, ke depan ini target Yunus apa?
target untuk ke depan kuliah S1 terus dakwah ke Papua. Subhanallah. Iya. Jadi nanti target kuliah S1, setelah itu nanti berdakwah ke kampung halaman ya. Iya. Sana memang, iya Yunus, jangan pulang kampung dulu sebelum punya bekal yang cukup. Ya, ya minimal sarjana S1. Dan Yunus harus bisa memberikan sebuah penjelasan kepada masyarakat, terutama Indonesia Timur sana, di mana selama ini kan kesan mereka terhadap Islam ini radikul, ya. Islam itu teroris, Islam itu ekstrim, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya Yunus belajar di Pulau Jawa ini, di pesantren ini, diberikan bekal ilmu yang mumpuni, kemudian ya bisa menjelaskan nanti pulang ke kampung halaman, Islam tidak seperti itu. Saya pikir itu lebih utama ya. Jadi dakwahnya itu dakwah yang konkret, dakwah yang bilhal, ya. Karena selama ini ya apa namanya, kesan negatif terhadap agama Islam ini masih terus membumi di mana-mana. Maka kita yang para mu'alaf ini harus bisa memberikan jawaban bahwa Islam tidak seperti yang mereka sangkakan begitu. Kira-kira Yunus sudah punya target begitu ya? Ya, insya Allah. Subhanallah, ini auranya Yunus luar biasa nih ya. Sudah kelihatan aura ustadznya ini. Nah, terus terakhir Yunus mungkin ada nggak pesan-pesan khusus kepada pemirsa dan juga kepada keluarga, bagaimana pesan, bagaimana kesannya, boleh diceritakan kepada pemirsa kita. Bismillah. Untuk pertama pesan untuk buat pemirsa Annaba TV, ada satu kutipan dari pemain UEFA, pemain petinju dari Rusia, yaitu Khabib. Beliau mengatakan seperti ini, orang non-muslim tidak melihat Al-Quran, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak menghafal hadis, tetapi mereka melihat orang muslim, mereka melihat orang Islam. Jadi kita harus bisa memberikan contoh kepada orang yang belum Islam, agar mereka bisa tertarik kepada orang Islam. Karena salah satu diutus Nabi SAW ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk menyempurnakan akhlaknya. Dan untuk pesan orang tua yang ada di kampung, semoga dapat hidayah. Subhanallah. Itu saja? Itu saja. Ya. Pemirsa Annaba TV rahimakumullah, ya tidak terasa waktunya begitu cepat berlalu, rasanya masih pengen ya berlama-lama mendengarkan testimoni, tapi karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menginspirasi pemirsa sekalian untuk lebih menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diajaklah anak-anak bergabung menyaksikan video-video kami supaya dengan menyaksikan testimoni para mu'alaf ini, saya paling tidak anak-anak kita semakin cinta kepada Islam. Oh, dari non-muslim saja masuk agama Islam, kok bisa bersungguh-sungguh, bisa menghafal Al-Quran? Masa saya yang lahir sebagai muslim, kok begini-begini saja? Itu nanti secara otomatis anak-anak kita akan ternasihati setelah menyaksikan video tayangan para mu'alaf kita ini. Subhanallah. Mudah-mudahan antum semua, para pemirsa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja Anda berada, dan teruslah mengikuti channel YouTube kami Annaba TV ini. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman spiritual para mu'alaf ini bisa memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, setiap kali kita mendengarkan testimoni mereka, berbeda pengalaman satu dengan yang lain, dan semuanya sangat menarik sekali ya untuk kita dengarkan dan kita simak. Semoga tayangan yang singkat ini ya dapat menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita akan kebenaran agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menambah taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita istiqomah dalam beragama Islam ini dan sampai kita berislamnya kafah, ya, masuk Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa Annaba TV rahimakumullah, ini saja ya sedikit testimoni dari Ananda Muhammad Yunus. Doakan beliau
supaya bisa sukses menimba ilmu di pesantren kami yang baru ini, Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, yang insya Allah kita konsisten mengikuti gontor menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau anak-anak antum ingin belajar di pesantren kami, silakan. Nanti bulan Desember kita sudah mengadakan PSB, penerimaan siswa baru, tapi mohon maaf, untuk sementara fasilitas yang ada baru untuk anak putra saja. Yang sudah tamat SD silakan bergabung. Insya Allah tahun ini kita akan menerima 150 sampai 200 anak santri. Dan semoga pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini cepat berkibar untuk syiar agama Islam. Saya Ustadz Nababan undur diri menyampaikan jazakumullah bi ahsanal jasa atas kebersamaan antum menyaksikan video kami ini. Semoga kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti terus video-video berikutnya testimoni para mu'allaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya